Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wanda Varela. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha Toko Beras di Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Adapun latar belakang yaitu usaha toko beras merupakan salah satu bentuk usaha kecil dan menengah yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Beras sebagai makanan pokok memiliki sektor yang menjanjikan bagi para pelaku usaha. Keberadaan toko beras ini hanya berfungsi sebagai penyediaan kebutuhan pokok, tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian lokal dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, usaha toko beras semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Permintaan akan beras cenderung meningkat, terutama pada momen tertentu seperti hari besar keagamaan, musim panen, atau musim sekolah. Pertumbuhan usaha ini menunjukkan adanya peluang yang cukup besar bagi pemilik usaha untuk mengembangkan strategi lebih efektif dalam meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah saya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana strategi pengembangan usaha yang diterapkan oleh toko beras di Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Yang kedua, faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengembangan usaha toko beras di wilayah tersebut. Ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing usaha toko beras di Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Dan tujuan penelitian saya itu ada 3. Yang pertama, mengetahui strategi pengembangan usaha toko beras di Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan penghambat pengembangan usaha tersebut. Dan yang ketiga, merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan pertumbuhan dan daya saing usaha toko beras di Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Manfaat penelitian rumusan masalah. 1. Manfaat teoritis. 2. Manfaat praktis. Dan adapun kajian teori ada 4. Yang pertama, teori pertama menurut Peirce dan Robinson 2011, strategi adalah rencana menyeluruh yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan, dan tindakan ke dalam satu kesatuan yang utuh. Strategi dirancang untuk menjawab pertanyaan bagaimana organisasi berkompetisi menghadapi perubahan serta mencapai keunggulan persaingan. Dan teori kedua yaitu Hasibuah 2018 juga menjelaskan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun teori ketiga, manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu, maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Dan teori keempat yaitu syariah secara umum. Bisnis syariah merupakan kegiatan usaha jual beli yang menggunakan syariat atau hukum Islam sebagai landasan utamanya, meskipun digariskan oleh agama Islam. Menerapkan bisnis syariah ini bersifat umum. Etika bisnis syariah adalah sejumlah perilaku etis dalam bisnis akhlak Islamiyah yang dilandasi oleh nilai-nilai syariah Islam, yaitu memisahkan antara yang halal dan yang haram. Dan penelitian terdahulu ada 4. Yang pertama, penelitian Arif Rahman dengan judul Syariah yang Matang Menjadi Dasar Implementasi Ekonomi Syariah. Dan yang kedua, penelitian Muhammad Khairul Fikri dengan judul Perspektif Etika Bisnis Islam dalam Sistem Konsinyasi, Salam Strategi Reseller. Dan yang ketiga, penelitian Windy Kartini Putri dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Syariah dalam Meningkatkan Penjualan Produk di Toko Basmart 2, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
Dan yang keempat, Nurul Aziza dengan judul Strategi Pemasaran Beras dalam Meningkatkan Penjualan. Adapun kerangka berpikir, secara sederhana, kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan bahwa keberhasilan pengembangan usaha toko beras tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi dan manajerial, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan bisnis. Ketika strategi pengembangan usaha dilaksanakan sesuai dengan nilai Islam, maka akan tercipta keseimbangan antara keuntungan materi dan keberkahan spiritual, sehingga usaha dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Metode penelitian. Jenis penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif. Tempat dan waktu penelitian. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan setelah proposal seminar diseminarkan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, yang merupakan salah satu kecamatan dengan aktivitas perdagangan yang cukup aktif, terutama dalam bidang kebutuhan pokok seperti beras. Dan metode penelitian informan. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi 1. Pemilik toko beras, 2. Karyawan atau pengelola toko jika ada. Dan teknik pengumpulan data ada 3 ya. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Teknik analisis data, penyajian data, redukasi data, penarikan kesimpulan, dan teknik pengabsahan data, triangulasi sumber, dan triangulasi teknis. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.